Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan aplikasi delivery order berbasis web dengan beranggotakan dengan saya sendiri Dioniko Triwandito dan Da- teman saya. Dan saya Ibnu Ahmad Fauzi. Nah, lanjut saja ke presentasinya. Web dinamis. Web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam artian pengguna dapat menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. PHP dan MySQL. PHP Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source yang populer, banyak digunakan dan mudah dipelajari. MySQL adalah sebuah database management system, manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL, struktur query launch, yang cukup terkenal. MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU, General Public License, GPL, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersial tanpa harus membayar lisensi yang ada. Deskripsi project web. Kelompok kami membuat aplikasi web untuk delivery order dessert. Web ini memiliki 4 halaman. Halaman 1, halaman utama berisi keterangan aplikasi dan anggota kelompok. Halaman 2, daftar menu. Halaman 3, order. Halaman 4, riwayat tagihan. Layout web ada di sebelah kiri. Keterangannya adalah header, bagian atas dari halaman web berisi judul web dan juga logo. Navbar, berisi link navigasi untuk berpindah antar halaman. Main, berisi bagian utama dari web. Dalam proyek kali ini membuat web delivery order untuk toko dessert. Dengan begitu, ada 4 halaman, yaitu halaman daftar menu, halaman pemesanan, halaman tagihan pesanan, dan halaman utama website serta data anggota kelompok. Footer, berisi data copyright dari proyek. Apa itu web hosting? Web hosting adalah layanan online untuk mengonlinekan website atau aplikasi web di internet. Ketika Anda membeli dan mendaftar di suatu layanan hosting, pada dasarnya Anda sedang meminjam space di server, tempat menyimpan semua file dan data yang dibutuhkan oleh website agar dapat bekerja sepenuhnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin bisa satu lagi, Dion. Oh, maaf. Perbedaan domain dan hosting. Jika domain adalah alamat rumah, maka hosting dapat digambarkan sebagai lahan tempat Anda membangun rumah dan website adalah rumah Anda. Jika hanya berlangganan nama domain, Anda seolah memiliki alamat tanpa rumah. Hal ini akan disampaikan oleh Ibnu. Lalu, apakah semua hosting berbayar? Ada beberapa layanan hosting gratis yang bisa digunakan untuk uji coba web yang sudah dibuat. Contohnya, di sini kami menggunakan layanan dari 000webhost.com yang merupakan layanan hosting gratis dan mudah digunakan. Kita tidak perlu lagi menghabiskan uang untuk web hosting, apalagi kita baru memulai website. Namun menggunakan layanan ini secara gratis kita masih memiliki limit akses tertentu, seperti hanya bisa mengupload satu web, penyimpanan sampai 300 MB, lalu bandwidthnya dibatasi dan tidak mendapatkan akun email, dan domain yang didapatkan memiliki subdomain 000webhost.com. Nah,
Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari halaman aplikasi web yang kami buat. Ini adalah halaman home atau halaman utama dari aplikasi webnya. Di sini ada keterangan dari aplikasi apa yang kami buat. Yang bisa dibaca, ini adalah merupakan aplikasi untuk order dessert atau hidangan penutup dan beberapa makanan atau minuman. Dalam aplikasi ini untuk bisa melakukan order makanan atau minuman sesuai dengan menu yang disediakan di database aplikasi. Untuk melihat menu apa saja yang disediakan, nanti kita akan mengunjungi halaman menu. Lalu untuk melakukan order, kita bisa mengunjungi halaman order, dan setiap melakukan order akan masuk ke halaman tagihan. Nah, di sini adalah anggota kelompok kami, kelompok 2. Di sini ada saya Ibnu dan Dioniko. Lalu untuk halaman menunya di sini kita tunggu sebentar karena ini web hostingnya gratis, jadi bandwidthnya juga terbatas, jadi prosesnya agak lama. Baiklah, ini adalah halaman daftar menunya. Di sini menampilkan menu yang diambil langsung dari database yang sudah dipisahkan berdasarkan kategorinya, yaitu makanan dan minuman. Nah, daftar menu tersebut itu berada di dalam database aplikasinya. Di dalam database-nya itu masuk ke tabel daftar, masuk ke tabel menu. Nah, di dalam menu ini ada banyak sekali makanan serta minuman yang sudah dicampur namun memiliki kategori yang berbeda, yaitu makanan dan minuman. Di sini ada banyak sekali isinya, dan ketika ditampilkan kita pisah untuk kategori makanan dan minumannya. Lalu selanjutnya adalah halaman order. Kita akan coba melakukan satu order lagi. Di sini ya, untuk halaman ordernya kita bisa memasukkan produk yang kita butuhkan beserta jumlah pesanannya. Kita bisa tambah-tambah terus sampai terakhir nanti kita akan mengisi identitas pemesannya. Dan di sini di halaman tagihan itu adalah halaman untuk menampilkan setiap order yang sudah dilakukan. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, di sini ada 5 order yang sudah dilakukan. Terakhir adalah order dari Pak Bambang. Oke, kita akan coba melakukan satu order lagi. Kita pesan, contohnya kita pesan baklava Turki. Kita akan pesan 2 buah, kita tambah barangnya. Ketika kita klik tambah barang, dia akan masuk ke tampil di sini. Lalu ketika kita tambah lagi, seperti contohnya kita isi mochi, kita pesan saja 1, lalu kita tambah. Oke, dia masuk lagi mochi di sini 1, lalu kita tambah lagi, contohnya kita pesan green tea, kita isi 2 green tea. Nah, di sini sudah masuk green tea-nya. Jadi masuk ke nama produk, jumlahnya, lalu harga dan total dari biayanya, total dari masing-masing barang yang dipesan. Nah, data ini itu masuk ke dalam database data pesanan. Bentar, kita tunggu lagi. Oh, maksudnya pesan produk di tabel pesan produk. Nah, ini adalah pesanan yang kita isi tadi. Ada baklava Turki, mochi, dan green tea. Oke, sekarang kita akan isikan, kalau sekiranya sudah cukup yang dipesan, kita isikan identitas pemesannya. Contoh, kita isi Dioniko Triwandito sebagai nama pemesan. Lalu alamatnya kita isi Blitar, kota Blitar saja, kota Blitar. Lalu kontaknya kita isi nomor HP-nya. Oke, setelah itu langsung kita kirim transaksi.
tunggu prosesnya untuk melakukan transaksi. Nah, jika muncul seperti ini, berhasil melakukan transaksi, yang berarti transaksinya sukses. Dan jika kita lihat lagi di database-nya, database pesan produknya itu akan dihapus. Data pesanan tadi sudah dihapus. Bentar, kita tunggu lagi. Nah, di sini sudah tidak ada isinya. Sekarang kita akan masuk. Maaf. Sekarang kita kita masuk ke data pesan produk, data pesanan. Nah, di sini ada masuk satu order baru. Tadi yang baru saja kita tambahkan, Dioniko Trihuadito dari Kota Blitar, dan totalnya adalah 45.000 dengan ID 6. Nah, jika kita lihat di halaman tagihan, kita tunggu lagi. Nah, dia akan masuk ke bawah sendiri dengan ID 6. Karena ID-nya adalah auto increment, jadi kita tidak mengisinya, otomatis diisi oleh programnya. Dioniko Trihuadito dari alamat Kota Blitar, kontaknya seperti berikut, lalu total tagihannya adalah 45.000. Nah, seperti ini. Untuk berikut adalah file manager dari hostingnya. Aplikasi yang kami buat langsung kami masukkan ke dalam directory public underscore html. Di directory ini dia akan membaca file yang bernama index. Jadi file bernama index kami ada di halaman home. Maaf, agak sebentar, kita buka saja dari sini. Kita tunggu dulu, halaman hostingnya agak lama prosesnya. Nah, ini untuk file dari aplikasi web kami, index.html itu adalah halaman home ini yang masih meload. Nah, ini halaman home-nya adalah index.html, yang berarti jika kita mengakses domain ini akan langsung menampilkan halaman home-nya. Lalu halaman home-nya itu kodenya seperti ini. Kita akan bukanya. Nah, di sini seperti biasa ada satu struktur HTML yang di atasnya kita menggunakan, di sini kita menggunakan Bootstrap, yaitu framework CSS untuk menampilkan, untuk membuat tampilannya agar lebih mudah, itu pakai framework CSS. Lalu di sini kita memanggil juga header, memanggil navigation, dan juga memanggil footer, yang setiap filenya itu ditempatkan di dalam folder templates. Jadi dalam folder template ini ada 3 file, yaitu footer, header, dan navigation, yang dipanggil di setiap halaman. Lalu selanjutnya adalah menu .php
Ini adalah kode dari halaman daftar menunya. Di sini kami mengambil langsung dari database seperti berikut ini dengan perintah SQL select nama produk, harga, from, menu, where, kategori makanan, dan juga dengan kategori minuman seperti itu. Lalu berikutnya adalah file koneksi. Lalu ada file koneksi di sini digunakan untuk melakukan koneksi ke database-nya. Di sini hostnya dengan nama localhost, lalu ini adalah username, password, dan juga nama database-nya. Di sini ada untuk cek koneksi yang sudah kami matikan agar tidak berjalan. Jadi seperti itu. Lalu berikut untuk halaman ordernya, kode dari halaman ordernya. Kita tunggu dulu, agak lama prosesnya. Nah, di sini seperti biasa kita juga memanggil header, navigation, dan footer yang ada di bawah, serta di sini terdapat beberapa kode untuk membuat form yang digunakan untuk mengisi pesanan, yang jika disubmit itu langsung masuk ke database. Dan yang terakhir ini ada halaman transaksi, yang berarti dia akan menampilkan tagihan transaksi. Nah, ini dia sama saja seperti biasa, memanggil footer, memanggil navigasi, memanggil header. Lalu di sini langsung menampilkan isi dari database atau tabel data yang memesan produk tadi. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.